tahu. BPVP Bandung Barat sebagai instruktur peternakan. Ya mas, mantap mas. 7,46 kilo. Selamat sore teman-teman semuanya, masih bersama saya WWN Channel. Sore ini pukul 15:20 kita akan mengikuti latihan keterampilan ketahanan pangan. Kurang lebih waktunya 1-2 jam. Jadi ikutin terus ya teman-teman. Dosen mercubuana. Dosen mercubuana. Baik teman-teman, kita sudah mulai bergeser ke bawah dan menuju ke aula yang sudah disiapkan oleh pihak Gracia untuk kegiatan latihan keterampilan ketahanan pangan teman-teman. Jadi ikutin terus ya. Latihan keterampilan ini akan diikuti kurang lebih 70-80 orang dan mereka akan setia menunggu dan mendengarkan dari paparan narasumber yang telah disiapkan oleh panitia teman-teman. Kita sedang ini kuliah ya. Kemana Bu? Kuliah angkat barbel. Ya, gedung utama, tua baru. Nggak tahu. Mas Wawan kesini dong videonya, kita baru datang. Hai. Sebagian sudah pada kumpul nih teman-teman, acara sudah mau dimulai dan kita dengarkan dulu ya apa yang mau disampaikan oleh narasumber. Dua narasumber kita berasal dari kantor atau instansinya BPVP, yaitu panjangan dari Balai Vokasi BP, bagian Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Umuran atau BPVP Bandung Barat sebagai instruktur peternakan. Oke, selamat sore. Mungkin kita nanti akan sedikit. Ya mas, mantap mas. Mantap. Oke, ini Kak Dia. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih kita perlu beternak? Nah, menurut data BPS kita lihat bahwa konsumsi daging, khususnya daging ayam, dari tahun ke tahun ini terus mengalami peningkatan. Nah, ini kita lihat dari data BPS di tahun 2023 konsumsi daging ayam per orang per kapita per tahun itu adalah 7,46 kilo. Terus meningkat. Jadi ada kemungkinan untuk tahun-tahun depannya kebutuhan daging kita juga akan terus meningkat. Nah, ini sebabnya kita harus mulai
bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan daging ayam ini, khususnya di ayam yang diperunggasan, karena unggas ini memegang peranan penting dalam suplai atau pemenuhan kebutuhan protein hewani. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada dua jenis ayam yang ada di Indonesia. Beneran apa enggak nih? Pertama, ayam apa? Di pasar namanya ayam sayur. Ini adalah sudah ada semuanya, mulai dari tempat pakan sampai dengan tempat minumnya. Nah, ini yang disebut dengan ayam kampung dan sistem peternakan yang sudah modern. Mulai dari tempat makan sampai tempat minumnya sudah otomatis. Kita lihat untuk tempat minumnya ini udah pakai nipple, jadi kita tidak harus ngisi ayam ras atau ayam broiler tadi ya. Pertama, pemeliharaannya mudah. Ayam broiler ini sangat kompleks kalau kita lihat pemeliharaannya, karena penyakit sedikit langsung kolaps, bisa tumbuh. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa menyediakan daging tapi dikomplain sama warga, sama tetangga gitu ya. Nah, itu adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi ketika kita akan membuat kandang. Wajib ini, nggak boleh satupun tertinggal. Oke, next. Nah, ini adalah contoh jenis kandang ya Bapak Ibu. Jadi ada kandang terbuka. Kandang terbuka ini adalah kandang yang bagian dindingnya seluruhnya terbuka. Panas ini digunakan ketika fase starter karena ayam belum memiliki bulu tetap. Jadi dia butuh panas. Suhu untuk fase starter ini kurang lebih di 33 sampai 35 derajat. Makanya kita butuh termohidrometer untuk mengukur suhu dalam ruangannya. Berapa sih suhunya? Kalau udah ideal, berarti pemanasnya nanti mati. Kalau belum ideal atau masih di bawah standar, maka kita gunakan pemanas sebagai penghangatnya. Nah, cetakannya mudah Bapak Ibu, tinggal cetakan daging itu bisa digunakan atau kita beli mesin pelet juga bisa. Jadi gimana nanti pengembangan ke depannya. Jadi kalau Bapak Ibu melihara 100, tinggal dikalikan saja berapa gitu ya. Sama sampai umur 7 sampai 8 minggu atau ayam itu sudah panen. Biasanya di umur 8 minggu ayam kampung ini udah 1 kilogram. Bila yang broiler ya, broiler umur 30 udah 2 kilo. Nah, di sini kenapa harganya lebih mahal? Karena prosesnya juga lebih panjang. Enggak nafsu gitu ya, ayam namanya tingkat kesukaannya ayam udah berkurang. Nah, nanti di umur 5 sampai panen ini boleh 2 kali sehari. Mungkin berangkat kerja kita kasih, pulang kerja kita kasih lagi gitu ya. Jadi porsinya untuk sehari itu kita tinggal bagi 2 aja. Nah, untuk pemberian air minum itu adalah ad libitum atau tersedia sepanjang waktu. Jadi kita udah nggak harus ngukur ya. Jadi kita siapkan aja porang gitu ya. Kita ini harus selalu ada ya. Oke, pertama pH-nya harus netral 6 sampai 7, kemudian tidak berwarna dan tidak berbau. Itu adalah syarat air untuk ayam kampung. Wajib gitu. Oke, next. Nah, kemudian masuk ke suhu dan kelembapan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di awal-awal pemeliharaan kita butuh suhu yang lebih tinggi karena ayam belum bisa mengkondisikan suhu tubuhnya. Jadi butuh pemanas, tapi kita kalau 4 minggu ke atas sudah tidak butuh pemanas lagi karena bulunya sudah berganti dari bulunya. Jadi dia terus yang untuk sistem budidaya ada banyak ya. Kalau ikan itu, kalau yang paling mudah itu yang tradisional. Jadi kalau tradisional itu kolam tanah. Kalau yang di Subang banyak mas tuh kalau yang keras. Terus kalau yang intensif itu biasanya kolam beton tapi diaerasi pakai mesin gitu. Pakai atau pakai gelembung udara. Terus ada aquaponik. Kalau aquaponik itu gabungan antara
budidaya ikan sama pertanian gitu. Bisa ada lagi yang itu sistem bioflok. Nah kalau kita misalnya budidaya awal, jangan mainnya jangan di sistem bioflok, karena kalau sistem bioflok itu resikonya sangat tinggi gitu. Jadi kebanyakan kalau seller biasanya penjual peralatan, yang lainnya pasti sistemnya bioflok, karena diiming-imingi bisa pada terbang tinggi, nanti hasilnya tinggi. Cuman kalau bioflok itu kalau umumnya belum dapat, bisa kebanyakan sampai 90% itu petani pasti gagal. Jadi masih prospek gitu ya. Nah, kemudian ketika kita berwirausaha, yang paling ditakutin oleh peternak itu ketika nanti menjualnya. Ini ada dua pilihan, apakah dijual sebagai ayam hidup atau sebagai produk. Nah, ketika kita berwirausaha di bidang ternak, kita udah harus memikirkan ini mau dijual kemana, karena ayam ini nggak bisa ditahan. Dalam artian ketika bapak ibu udah saatnya panen, dia harus panen, karena kalau bapak ibu nahan, dia makannya semakin banyak tapi pertumbuhannya akan lambat. Kita nggak bisa menakutkan, dan memang beliau berdua juga bukan alat pemuas, jadi nggak bisa memuaskan semuanya teman-teman. Ya betul Pak, ayo. Baik, nomor teleponnya Pak. Itu di waktu ini sekali lagi saya mohon maaf nggak bisa lanjutkan lagi, udah 5:30. Dan bagi yang ingin menanyakan atau mendalami masalah ikan, masalah ayam, kita tidak salah lagi. Beliau berdua adalah termasuk ahli-ahlinya. Boleh dicatat Pak ya nomor teleponnya Pak ya. Nah, nanti bisa ditanyakan, nanti saya akan tanyakan, saya share ke rekan-rekan semua. Terima kasih. Burung Irian, burung cenderawasih. Sekian dan terima kasih. Dan sebelum kita meninggalkan ruangan, kita akan foto bersama di panggung. Kita menuju ke arah panggung. Akhirnya sudah selesai 2 jam kita mengikuti latihan keterampilan, dan sekarang tinggal sesi foto bersama teman-teman. Setelah melaksanakan pelatihan keterampilan ketahanan pangan, kita kembali lagi ke base camp Villa Pinus. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 17:46 menit. Ya. Gerimis. Cuaca gerimis, dingin. Istirahat dulu. Selamat malam teman-teman. Saat ini kita akan menghadiri acara malamnya nih teman-teman. Sekarang pukul 19:10 menit. Baik, kita turun, kita menuju ke lokasi. Ikuti terus teman. Oke. Sampai jam berapa ya? Tadi 9. Ini kali 10 ya?
Kita joget-joget aja. Acaranya nyanyi aja kok. Ngobrol aja. Bersama Wakapolres. Bersama Wakapolres Subang. Punya acara, punya tempat. Ya, Orang pusat lah. Yang punya tempat lah. Tempat yang memfasilitasi kegiatan. Jauh dari. Cartel. Semuanya sama, semua sama serunya ya Dede Hani ya. Iya. Jadi ini menilainya gimana ini? Katanya gimana Pak Hadi, Pak? Kalau gitu saya pusing, semuanya bagus. Jadi semuanya aja kita kasih door prize, setuju? Betul. Semuanya kita kasih Kalau door gitu prize. Satu-satu hobi Pak Ibu siapa yang mau ngambil door prize? Pak Kaur tuh 100. Tenang Bapak Ibu, ini ada 100 door prize. Salah satunya adalah Langsung ditukarkan kemana Kak Hani? Kenapa? Ditukarkannya kemana ini Kak Hani? Ke toko Indomie saja. Bisa ditukarkan oleh Langsung ditukar ke sebelah kiri panggung. boleh langsung ditukar ke sebelah kiri panggung ya. Angka nomor 44.
gawe aku love you. Selamat malam semuanya teman-teman. Saat ini sudah pukul 23 lebih 35 menit teman. Acara sudah selesai. Kita tinggal masuk menuju ke Villa Pinus dan bermalam di sini, dan akan dilanjutkan kegiatan besok pagi ke T-Walk. Jadi jalan ke Kebun Teh. Oke, tetap standby dan ikuti terus ya teman-teman. Oke, selamat malam.